Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu adalah bentuk aljabar yang memiliki bentuk umum seperti ini ya. A kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, dan C bilangan real ya. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Di sini A-nya itu koefisien X kuadrat ya. A-nya itu bilangan di depan X kuadrat. B-nya koefisien dari X atau bilangan di depan X. C-nya konstanta ya. Bilangan berdiri sendiri. Kemudian X-nya disebut variabel. X-nya variabel ya. Contoh X kuadrat tambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Persamaan kuadrat dengan variabel X. Jadi variabelnya di sini X ya. A-nya 1 ya, A-nya 1. B-nya 2, C-nya negatif 1 ya. Kemudian yang B, persamaan kuadrat dengan variabel T ya. T kuadrat ditambah ya, 2T kuadrat ditambah T sama dengan 0. Ini A-nya 2. B-nya 1 ya. Sini sebenarnya ada 1 ya, bukan 0 ya. Ini 1. Kemudian C-nya 0, C-nya tidak ada 0 ya. Nah, kemudian yang C, persamaan kuadrat dengan variabel M ya. A-nya 1, B-nya tidak ada ya. M-nya kan tidak ada ini ya, berarti B-nya 0, C-nya negatif 3. Yang D, N kuadrat sama dengan 0, ini persamaan kuadrat dalam N atau variabelnya N. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0 ya. Kemudian yang E ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena tidak ada E kuadratnya. Sehingga A-nya sama dengan 0. Ini B-nya 2, C-nya negatif 3. A-nya 0. Nah, karena A-nya sama dengan 0, berarti ini menyalahi pengertian ini ya. Sehingga di sini 2X dikurangi 3 sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat. Demikian juga yang F di sini. Ini persamaan dalam M, tapi kuadratnya tidak ada, sehingga di sini A-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan ini bukan persamaan kuadrat. Ya. Kemudian akar persamaan kuadrat. Apa yang disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat? Itu adalah nilai X atau nilai yang mengganti variabel ini, sehingga pernyataan ini menjadi benar. Ya. Jadi kalau X-nya diganti atau variabelnya diganti dengan bilangan, kemudian dihitung, nanti ini akan sama dengan 0 ya. Itu disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat itu. Contoh misalnya, X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Berapa penyelesaiannya? Nah, apakah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4? Nah, kita gantikan X diganti 4. Kalau X diganti 4, maka X kuadratnya menjadi 4 kuadrat dikurangi 16 ya. Ini X kuadrat dikurangi 16, hasilnya 4 kuadrat 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Oh, benar ya, kan hasilnya sama dengan 0 ya. Kemudian jika X-nya diganti negatif 4, maka X kuadratnya menjadi negatif 4 kuadrat dikurangi 16. Negatif 4 kuadrat ya 16. 16 kurangi 16 sama dengan 0. Oh, benar. Oh, berarti akar ini benar ya. Jadi ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, kalau X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0, apakah akar ini X sama dengan 4, apakah X sama dengan 4 dan X sama dengan 0 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat ini? Kita cek, kita selidiki ya. Jika X sama dengan 4, kita gantikan X ya. X kuadrat dikurangi 8, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi 8 ya. 4 kuadrat 16, 2 kali 4 8, kurangi 8. 16 kurangi 8, kurangi 8 lagi, 16 kurangi 16 dengan 0 benar ya. Jadi untuk X sama dengan 4 ini merupakan penyelesaian. Sekarang kalau X sama dengan 0 apakah merupakan penyelesaian atau akar ya, kita coba. X kita ganti 0 ya. X kuadrat tambah 2X, ya, maaf ini kurangi ya. Nah, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 ya. X kuadrat dikurangi
2x. Nah, berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. 0 dikurangi 0 ya tetap 0. Kemudian dikurangi 8, hasilnya negatif 8. Oh, ternyata salah karena nilainya harus 0. Di sini nilainya negatif 8. Sehingga di sini pernyataan itu salah. Mestinya apa? Mestinya akarnya X sama dengan 4 atau X sama dengan yang lain ya, bukan negatif, bukan 0 ya. Kita coba lagi yang lain. Banyak akar persamaan kuadrat ya. Suatu persamaan kuadrat kadang-kadang memiliki 2 akar real ya. Kadang-kadang memiliki 1 akar bilangan real atau bahkan tidak memiliki akar bilangan real ya. Banyaknya akar itu ditandai dengan besarnya diskriminan ya. Diskriminan dari suatu persamaan kuadrat itu dirumuskan dengan ini, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. A-nya kita ngambil dari koefisien E kuadrat, B-nya kita ngambil koefisien dari X, ya. C-nya kita ngambil konstanta. Ya. Jadi rumus ini kita ambilkan dari persamaan kuadrat ini ya. Nah, jika diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki 2 akar real yang berbeda atau berlainan ya. Jika D-nya sama dengan 0, itu hanya memiliki 1 akar real atau dikatakan memiliki 2 akar kembar ya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real ya. Contoh misalnya seperti ini. Kalau saya punya E kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan 0 ya, kita selidiki. A-nya 1, benar ya, B-nya 2, C-nya 5. Berarti diskriminannya dapat kita hitung B kuadrat dikurangi 4AC, B-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Sehingga B kuadratnya 4 dikurangi 20, hasilnya negatif 16. Nah, negatif 16 itu kurang dari 0 ya, karena negatif. Sehingga karena D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar real. Kemudian yang B ya, kalau saya punya persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 5. Diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 5. B kuadratnya 16. Ini negatif kali positif kali negatif, hasilnya kan positif ya ini ya. Atau negatif 20, hasilnya kan positif 20. Hasilnya 36 ya. Karena D-nya positif, maka persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar real yang berbeda atau berlainan ya. Kemudian E kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini persamaan kuadrat itu A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 9. Diskriminannya B kuadrat dikurangi 4AC ya. B kuadratnya negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9. Negatif 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 9 36. 36 berarti 36 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini diskriminannya sama dengan 0 sehingga persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar karena D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki 1 akar real ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Video ini dapat membantu kalian belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.